Disiplinitas. Oke. Bukan begitu, Kolius? Betul. Kalau untuk kita bahas tentang adu mental, apakah mereka sudah mampu dan kuat kalau menurut dari Kolius, Andre? Wah, nggak tahu ya kalau dibilang mental, soalnya balik lagi ke player kan kita nggak ada yang tahu. Mental nggak kelihatan di depan layar kan soalnya. Gitu. Oke. Cuman gue mau nanya nih, Koyur. Apa? Ini kan dari kemarin itu banyak banget tim-tim yang berani melepaskan Beatrix-nya Skylar tuh. Koyur misalnya menjadi coach saya, menjadi salah satu coach di MPL. Apakah Beatrix akan Koyur ban terus di saat melawan Ararki atau tidak? Enggak. Enggak. Kenapa Koyur? Karena gua nggak takut. Oh. Baik. Koyur Rino, kalau Anda bilang Anda tidak takut dengan Beatrix dari Skylar, Ya. sebut satu hero yang menyeramkan dari RRQ, Hoshi. Kenapa? Apa iya? Sebut satu hero yang akan Koyur ban dari tim RRQ, Hoshi. Yang fix kan Beatrix nggak takut tuh. Ya. Apa? Yang gua ban. Pasti. Yang gua ban kalau dari RRQ yang pasti. Gua ban apa ya? Grok mungkin. Grok. Oh. Emang sakit sih. Kenapa? Ya Groknya R7 kemarin making moment terus. Iya. Itu. Jadi bisa kita bilang bukan tentang satu orang, Iya. tapi keseluruhan. Iya. Iya. Itulah pemikiran seorang Yurino Danki. Yurino tidak takut Beatrix. Beatrix pokoknya. Mantan player Grok season 2. Mantan player Grok season 2. Iya. Respect terhadap Grok itu sendiri. Kolius sekarang kita tanya. Kolius. Kan memang ini sama masih pertanyaan kemarin tuh kan memang untuk win rate-nya Skylar ini menggunakan Beatrix itu kan bagus banget nih Koyur. Bagus sebagus-bagusnya gitu loh. Kenapa? Apa menurut Kolius yang membuat tim-tim lain itu belum mau nge-ban Beatrix-nya di saat melawan RRQ gitu? Padahal hasilnya bagus terus kalau dipakai Beatrix. Setuju sama yang Yurino bilang sih, sebenarnya kuncinya bukan di Beatrix-nya Skylar, tapi Jadi? kan ini 5 Terus kebetulan ya RRQ kayak contoh Yivi-nya Deden juga bagus. Bahaya. Gitu kan. Yang tadi Yurino bilang juga Grok R7 juga Oke. bagus. Ya, itu yang jadi problems, ya memang harus dilihat playstyle Beatrix-nya bisa kayak gitu tuh ya karena teman-temannya juga gitu. Tapi ya harus di faktor apa yang memang kayak misalnya strategi kayak gimana yang harus dijalankan ketika bertanding gitu kan. Kayak contoh kalau memang Beatrix itu bukan jadi kendala untuk menjalani strategi timnya, ya kenapa harus ban Beatrix gitu kan. Jadi itu bukan sebuah masalah inti. Bukan sebuah masalah inti. Tapi Kolius, karena dari seorang Kolius ini telah mengikuti MPL dari season 0 sampai saat ini, dia pengamat, bahkan dia dulu pemegang kerajaan juga. Benar, pengamat lingkungan dia sekarang. Pengamat lingkungan sekarang. Ya. Menurut Kolius, kan telah memperhatikan permainan RRQ dari dulu sampai sekarang. Nah, di season ini Kolius expect gak RRQ berada di top klasemen? Dengan poin yang sebegitu Karena buah. dengan patch yang berbeda, dengan permainan berbeda, orang-orang yang berbeda, lawan yang berbeda. Bagaimana? Kalau dibilang expect sih. Expect karena memang udah kelihatan, maksudnya ketika udah dari awal minggu-minggu pertama ya kan, itu gameplay mereka bisa dibilang disiplin lah. Itu yang bisa bikin ya RRQ itu lebih daripada tim-tim yang lain, dan dia membuktikan sekarang ada di pucukan. Oke, untuk Koyur ini agak berbeda. Apa tuh? Koyur, dulu sempat Jonathan itu bilang, katanya Jonathan Liandi ya, salah satu media bilang kalau misalnya RRQ adalah salah satu tim yang sangat cepat adaptasi di MPL. Nah, selama Koyur berada di MPL, apakah betul RRQ seperti itu? Betul. Betul. Where? Why? Maksudnya kenapa? Kenapa? Where di mana? Where di mana? Kenapa begitu? Ya karena mereka punya manajemen yang mumpuni, playernya juga, dari playernya pengalaman, coachnya pengalaman gitu. Oke. Bagaimana dengan EVOS? Sang mantan player EVOS, bagaimana? Coba Koyur lepaskan. Lepaskan Koyur. Keluarkan di sini semuanya. Kalau zamanku kuat banget. Zaman sekarang nggak tahu. Wah, yo wes. Yo wes, coba pas zamanmu, kenapa? Itu kan kalau nggak salah puasa 3 season akhirnya pecah. Pecah. Itu momentum
yang nggak bisa didapatkan piala di mana-mana direnggut semua. Win streak. Iya, win streak. Ya. Itu Koyur apa Koyur? Keluar. Ada Koyur. Ada Koyur. Ada. Halo. Ada. Ya gimana? Koyur, coba ini kan kalau bisa kita bilang EVOS di zaman Koyur kan udah pernah merasakan runner up ya kan di season 1 ya kan sampai bahkan gak masuk MPL. Koyur ini pernah loh. Iya. Nah, season 4 apa yang membuat EVOS berubah dan bahkan bisa beradaptasi dengan cepat di zamanmu toh? Di zamanmu? Ya karena Rex sama Aura bergabung dan akhirnya juara. Kan aku udah ngomong dari season 1. Andai kan aku dari dulu bentuk tim tuh Gustian sama Eko juara bergabung, aku yakin juara. Dan itu terbukti di season 4, ya toh? Iya toh. Ya penak zamanku toh. Oke, kalau ini kita lihat dari eksternal. Dari extension. Enggak, extension beda. Desa Aurora tutup dong. Oke, ini udah saya tutup Aurora. Dari Kolius, dari kacamata kuda Kolius. Oke. Kita pengen tahu, Kolius kan memerhatikan EVOS juga. Mengapa hanya RRQ yang dibilang adaptasinya cepat, kenapa EVOS tidak secepat RRQ? Padahal kalau bisa kita bilang, ini dua tim dengan bisa fame banyak. Gede banget. Kapital Ya, udah gede pasti. banget. Player nggak mungkin mahal-mahal semua. Coach internasional semua. Bener. Kenapa Kolius? Apa Kolius? Kalau dari gue sih, yang EVOS sekarang nggak konsisten sih, lagi kuat banget, tapi jujur aja lagi jelek banget gitu. Terus Begini ya. masalah disiplin lah, masalah kedisiplinan dalam in-game decision mereka kadang-kadang ya ada yang maju sendiri gitu, ada yang juga mungkin nggak rapih tim fight-nya atau kayak kontes-kontes yang nggak penting. Nah itu yang bikin EVOS maksudnya mungkin lagi turun saat ini. Oke. Berarti tidak konsisten. Tidak konsisten. Karena kalau misalnya konsisten pasti mereka ini akan baku hantam, baku hantam, baku tumbuk, iya, baku pukul tuh. Di top 3 seperti biasa. Iya. Tapi sekarang disalip dengan tim yang lagi konsisten. Aura Fire. Aura lagi anget-angetnya Lagi juga, ya kan. Makanya EVOS harus disalip. Tapi ya kita nggak bisa pungkiri, EVOS tuh dari bawah juga loh. Ya. Dia bisa naik ke peringkat yang sekarang keempat. Sekarang 4, poinnya 0 tuh. Nah, untuk menurut dari Koyur deh. Koyur kan tahu nih roster EVOS yang di MPL sekarang. Kalau menurut Koyur, ada nggak 5 line up terkuat menurut Koyur? Untuk melawan RRQ nanti El Clasico. Ya gitu-gitu aja. Coba. Yang pasti yang Aduh. Iya Toyo. Gua tuh udah nunggu banget nih. Sherlock Koyur. Gua nunggu banget. Ya gitu aja. Udah nunggu gua tuh. Kesel banget gua. Aku hari ini lagi receh banget. Kesel banget gua. Ini sampai gua gelindingin tuh. Tuh. Aduh. Ya, jadi Gimana Koyur? rosternya ya itu the best link in the world Versik. Ya. Tangan gemeter Gustian. Gustian. Pahlawa Luminer. Nah, pahlawa. Wah, ini mah mode besti gue ya atas. Naga lari. Naga lari. Terus sama laki-laki yang diebotin. Oh, Hafiz. Jangan ngomong hebat. Nanti ada Jenny. Memang. Oke, itu ya tadi catat ya. Tapi Koyur belum selesai. Sini dulu tampan. Ada 5 lagi pilih. Ini boleh nih mode besti nih malam ini nih. Ayo besti. Coba pilih 5. Koyur 5 lagi untuk pemain RRQ yang akan melawan EVOS. Kalau yang pemain RRQ sih
Ya yang sekarang udah the best. Yang sekarang. Yang sekarang ya. Yang ada Skylar-nya berarti ya. Ya Skylar. Mungkin tapi kalau aku sebagai konten kreator, Ya. aku berharap Lemon main biar cuan. Gantian. Kita tanya ke Paduka Lius Andre. Ini dia nih. Kolius. Sebutkan 5 pemain EVOS untuk yang bermain di El Clasico besok Sabtu. Hari Sabtu Kolius. Masih sama sih Luminer, Versik, Rek, Lover, Anti-Mag, tapi sebenarnya gue penasaran sama Y-Force. Y-Force tuh kuat loh. Oh, jadi maksudnya Kolius ini sebenarnya pengen lihat performnya dulu ya. Pengen lihat Y-Force. Iya, pengen lihat Y-Force juga. Wah. Gitu. Itu soalnya, untuk EVOS. Kalau RRQ sama lah sama Yurido. Soalnya laga gede. Sekarang udah. Berarti Wan belum masuk nih ya pilihan. Wan belum masuk nih Kolius. Wan belum masuk pilihan. Masih belum masuk. Kok senyumnya kayak gitu? Apa yang membuat Wan tidak masuk dalam kategori line up esok Kolius? Dari Kolius nih. Karena playernya cuma 5, kalau boleh 6 juga Wan gue masukin. Lu Cip, kalau ngomong makanya jangan propok jadi orang. Tapi buat Kolius sama Koyur, gua mau nanya. Maksudnya kita udah ngelihat lah beberapa tim juga ada yang benar-benar step up banget. Ya. Dari beberapa tim yang bermain di MPL buat season ini ya, yang benar-benar menarik perhatian. Kita tadi kan udah ngomongin EVOS, RRQ ya. Dan selain itulah, ada nggak yang menarik banget bagi kalian permainannya itu? Dari Kolius dulu mungkin. Halo. Jelas Aura. Aman Koyor, aman. Jelas Aura kalau misalnya dibilang yang menarik perhatian, karena di patch terakhir aja itu udah buff banget kan buat tim Aura kan, dengan playstyle yang dipunyai sama tim Auranya. Aura. Berarti Aura ya, sesuai dengan apa yang dibilang di luar sana juga ya. People Champs. Juara. People Champs. Juara masyarakat lah. Saya lagi nyari. Enggak, saya kan bilang People Champs. Untuk Koyur, kira-kira siapa Koyur yang di season ini benar-benar menarik perhatian selain EVOS dan RRQ? GPX kalau Koyur. Kalau paling menarik perhatian Geekfam sih. Oh, Geekfam. Kenapa Koyur? Konsisten untuk konsisten untuk menang. Untuk berjuang. Konsisten berjuang. Karena kan semua tim juga pengennya menang. Karena kan berat bro untuk melawan badai selama 5 season. 5 sekarang udah 9. Iya, berat. Lu apa nih? HP gua di situ. Oh iya, HP lu. Oh, lu sembunyiin di sini. Gua bukan menghujat ya, cuma kan mengejutkan. Iya. Maksudnya ya lumayan sedih sih. Maksudnya ya aku pengen mereka step up lah. Ya. Maksudnya contoh Aura lah, contoh Aura ya. Iya, contoh Aura mereka udah step up. Ya semoga aja season depan mereka step up. Amin. Ngomong-ngomong season depan. Bentar, gua ambil kode rahasia dulu. Emang bisa dibuka tuh? Bisa dibuka. Yang benar. Tuh. Apa? Ini ada informasi yang menyatakan dari salah satu streamer Nimo TV juga. Iya. Bahwa kemungkinan besar. Kenapa? Di season depan akan ada slot. Kemungkinan, kita anggap ini kemungkinan. Koyur. Wih, kok gerak-gerak orang yang kiri itu ya? Kemeja ya? Yang pakai kemeja udah ada kontennya juga soalnya. Kita apakah betul ada terdengar desas-desus seperti itu Koyur? Ya kalau gua mah amin aja, gila. Wah, amin banget. Berarti udah nggak sabar ya Koyur ya? Kalau bisa ditanya ada yang buka ya? Sabar, udah ditolak 2 season, masa ditolak lagi season ketiga ya? Mari kita tanyakan sama agen rahasia kita. Agen rahasia kita. Nah, untuk kita jangan sebut nama, harus pakai ini inisial. Agent L. Agent L, ini kira-kira kenapa GPX ditolak 2 kali Agent L? Agent LA. Alius kalau Andre. dibilang kenapanya mungkin gua nggak bisa ngomong semuanya lah karena ya pasti inilah gitu, maksudnya ya kalau yang dilihat mungkin dalam tanda kutip lah dari 2 season kemarin, setahu gua ya mungkin dilihatnya masih belum terlalu matang. Amin kan season depan matang terus masuk. Ada potensi either memang misalnya kalau memang nambah slot yang baru atau kalau memang isunya benar itu ada tim yang mau jual slot terus GK ambil slot kan, dua-duanya boleh lah Yur ya. Dua-duanya gas ya? Boleh lah, dua-duanya. Dua-duanya boleh, jual slot juga boleh. Tapi jual slot jangan sampai, harapanku sih jual ya jual gitu. Bukan berarti jual kayak harus nebeng nama gitu. Nebeng gitu nggak mau ya Yur ya?
Nggak mau. Udah selesai kan kayak kemarin tuh. Iya. Ada belakangnya. Ada sekarang belakangnya. nggak ada. Sekarang udah full. Udah full. Udah full. Oke, tapi nih ya selesai kita lewatin sisa Iya. depan. Karena udah lumayan kita korek. Benar. Agent L kita masukin lagi. Kita masukin lagi pertanyaan untuk Sabtu ini. Tutup dulu kunci. El Clasico. Alright. Hari Sabtu. Iya. Ini pertemuan yang keberapa udah ini? Ada yang tahu nggak? Aduh, aku lupa. Yang pasti bertemunya di Saturday. Benar, ketemunya udah pasti di Sabtu. Ya Saturday. makanya gua sampai hafal karena rata-rata match gede itu Ya. bakal ditaruh di Sabtu. Ya. Di Sabtu dan biasanya tuh match akhir. Match akhir. Apakah Besal tadi kan Kolius lagi Koyur tadi berapa? Ada Lemon. Ada Lemon kan bermain tuh untuk RRQ. Kolius, Lemon, berapa persen kemungkinan dia akan bermain nih Kolius? Kalau di mata Kolius nih besok nih. Ya kalau ditanya berapa persen, jujur kalau lihat dari performance roster yang sekarang kecil chance-nya. Cuman Kecil kita tahu chance-nya. RRQ lah, Lung. Kita tahu RRQ lah, Lung. Maksudnya kadang-kadang mereka juga ngasih surprise kan. Kayak ya udah memang buat lawan EVOS memang sengaja Lemon udah disiapin dan diturunin gitu kan. Ya kita suka kaget. Iya. Suka kaget Ya. tuh. Oke, kalau gitu aku ingin juga bertanya kepada Paduka Lius. Paduka Lius. Lemon, siapa yang tak kenal dia dengan Iya. kepintarannya, makro-mikronya. Iya. Dan kalau menurut Kolius sendiri, seberapa pengaruhnya si Lemon untuk tim RRQ? Di gameplay. Apanya? Di gameplay, bukan di gameplay doang. Gini, kalau seandainya mungkin kalau perbandingannya Lemon sama Skylar kali ya. Kalau Lemon itu kan bisa dibilang banyak momen-momen yang dibuat ya. Kayak bisa dibilang satu momen kalau bisa dimanfaatin sama Lemon itu bisa langsung dapetin big moment dan bisa langsung ngambil objektif gede aja. Biasanya kayak gitu kan. Gara-gara Lemon atau kayak dari kondisi defensif juga bisa tiba-tiba dibalik sama Lemon. Kalau Skylar kan seperti yang kita tahu ya positioningnya. Ya. Ya kan positioningnya memang bagus, decisionnya juga udah lumayan matang, improve jauh lah Skylar dari season yang sebelumnya. Jadi tergantung sama strategi gimana RRQ-nya mau turun jadinya, yang mau diturunin on EVOS nanti. Oke, Kolius, kan Kolius bilang surprise bisa membalikan keadaan, tapi ada nih di beberapa media yang bilang kalau Lemon ini dia tuh suka punya pemikiran yang timnya itu tidak bisa meng-catch up. Mengikuti. Mengikuti. Maksudnya kayak surprise yang dia nggak ngomong pakai intuisi aja gitu. Oke. Di beberapa media ada yang bilang seperti itu. Apakah menurut Kolius melihatnya seperti itu apa tidak? Kalau dibilang nggak bisa ngikutin berarti maksudnya bisa disimpulkan juga kurangnya komunikasi dong. Karena balik lagi kalau sebenarnya dibilang ngikutin, kalau dikomunikasikan pasti lama-lama bakal ketahuan dong yang mana yang bisa diikutin, yang mana yang enggak, atau yang bisa dilakukan, yang mana yang enggak. Bisa dibilang kayak gitu kan. Tapi kalau dibilang nggak bisa keep up, nggak juga sih. Cuman ya memang bisa jadi ya itu miskomunikasi aja gitu. Oke. Nah, ini pas banget nih. Orang yang pernah melawan Lemon sering banget. Sering nih. Sering banget. Sering. Ini Koyur sering kan lawan Lemon dulu ya? Nah, menurut Koyur, ini seberapa impact sih? Tadi seberapa berpengaruh Lemon terhadap gameplay RRQ? Pengaruh lah, dia ya menurutku tuh gameplay RRQ sekarang tuh juga nggak lepas dari udah bawaan budaya dari zaman RRQ season awal gitu loh. Maksudnya ya bawaan dari gameplay zaman Lemon, zaman apa, mungkin dengan sekarang tuh kayak mereka dengan adanya mungkin ya pergantian akhirnya ada Albert kan kayak hyper muda gitu, jadi kayak justru malah memperlengkap mereka gitu. Tapi kalau DNA-nya tuh masih mirip kok RRQ dari dulu sampai sekarang. Jadi ya Lemon tuh mungkin sekarang lebih efeknya tuh jadi lebih ke apa ya, mungkin menjadi sosok panutan lah. Jadi sosok figur yang mungkin di-respect ya, menjadi panutan atau contoh ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Apa? Oke. Untuk Koyur tapi nih, apa RRQ tanpa Lemon aja mereka sudah kuat? Mereka sudah cukup dengan line up yang sekarang, Koyur? Mau cukup lah ya, kan terbukti berapa match nggak tanpa kalah gitu. Mau gimana? Oke. Kalau gitu ya maksudnya move on lah. Semua player pasti ada masanya gitu kan. Semua player ada masanya. Iya, sama kayak pemain sepak bola sekarang. Kalian lihat juga Messi, Ronaldo juga semakin tua semakin menurun. Iya, benar. Tergantikan oleh yang muda. Iya. Wong Tuir. Ada Mbappe, ada Haaland gitu kan.
benar-benar. Ya, semua di dunia ini tidak ada yang abadi. Nyanyi dulu dong. Oke. Tak ada yang abadi. Ya Allah, capek. Bentar, tapi ternyata tadi agen di belakang. Iya.